Ada Bu, sebentar. Oke, silakan dipersiapkan dulu. Oke, sudah siap ya? Kita mulai dari sekarang. Ayo, suaranya belum masuk? Apakah ada kendala? Sebentar Ibu. Oke. Gimana? Apakah ada kendala? Waktunya sudah berjalan nih. 1,5 menit. Permisi Bu, sudah masuk? Sudah, ya silakan dimulai dari sekarang ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan tentang analisis segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja menggunakan metode DB-Scan. Oke, sebelum itu perkenalkan saya Anggun Dewanti dengan NIM 22 dan rekan saya Alfad Ramadan dengan NIM 64 dan rekan saya pula Egi Destiar dengan NIM 61. Oke, selanjutnya kita masuk ke latar belakang dari proyek ini. Seperti yang kalian ketahui, persaingan retail yang semakin kompetitif, perusahaan memiliki peluang besar memanfaatkan data pelanggan dan yang masif untuk pengambilan keputusan berbasis data. Tapi, strategi pemasaran yang diterapkan ini masih bersifat umum. Jadi, banyak pertimbangan heterogenitas perilaku pelanggan. Nah, kondisi ini juga menyebabkan inefisiensi atau pemborosan dalam alokasi strategi pemasaran dan kegagalan dalam menargetkan pelanggan secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan clustering yang mampu mengkelompokkan pelanggan berdasarkan kesamaan karakteristik dari kepadatan data, sehingga kita menggunakan segmentasi yang dapat dilakukan secara lebih akurat serta mampu mengidentifikasikan pola tersembunyian dan noise dalam data. Oke, selanjutnya. Nah, dari proyek ini apa permasalahannya? Yang pertama itu ada inefisiensi strategi pemasaran akibat penerapan pendekatan seragam pada profil ekonomi pelanggan yang sangat kontras. Nah, yang kedua ada terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi data noise yang sebenarnya merepresentasikan perilaku belanja unik di luar pola umum. Nah, yang ketiga ada keterbatasan metode pengelompokan konvensional dalam pemetaan struktur data dengan tingkat kepadatan yang tidak beraturan. Nah, tujuannya itu apa? Yang pertama ada menghasilkan segmentasi pelanggan untuk membantu perancangan strategi pemasaran yang personal dan tepat sasaran. Nah, yang kedua, ada mengidentifikasikan pelanggan dengan karakteristik anomali secara objektif untuk meminimalkan noise pada hasil analisis kelompok. Nah, yang ketiga,
penerapan algoritma DB-scan untuk menangkap bentuk klaster secara alami sesuai dengan sebaran real data transaksi pelanggan. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke deskripsi data. Dataset yang kita gunakan itu dari customer segmentation dengan format TSV yang berisi sekitar 50 data pelanggan dengan 7 variabel, mencangkup informasi demografis dan perilaku konsumsi. Bisa kita lihat dari tabel di samping. Yang pertama itu ada customer ID. Customer ID ini masuk dalam variabel kategorikal dengan tipe data objektif, deskripsinya kode unik pelanggan. Contohnya seperti kelas 001. Nah, yang kedua ada nama pelanggan. Nah, nama pelanggan ini juga termasuk dalam kategorikal dengan tipe data objektif. Deskripsinya nama lengkap pelanggan seperti contohnya Budi Anggara. Nah, yang ketiga jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini masuk ke dalam variabel kategorikal. Nah, tipe datanya juga objektif. Deskripsinya itu gender pelanggan. Nah, kalau Budi berarti pria. Nah, selanjutnya itu ada umur. Umur itu masuk ke variabel numerikal. Jadi tipe datanya itu integer. Nah, deskripsinya itu usia pelanggan dalam bentuk jangka waktunya itu tahun. Nah, contohnya itu 58. Selanjutnya itu ada profesi. Profesi itu masuk ke kategorikal dengan tipe data objektif. Deskripsinya itu latar belakang pekerjaan. Nah, dengan contoh kerjaannya itu wira swasta. Nah, selanjutnya itu ada tipe resident. Ini masuk ke dalam variabel kategorikal. Untuk tipe datanya itu objektif, deskripsinya itu jenis kawasan tempat tinggi. Nah, contohnya entah itu sektor atau klaster. Nah, yang terakhir, nilai belanja setahun. Nah, nilai ini masuk ke dalam kategori variabel numerik. Jadi tipe datanya itu integer, deskripsinya itu total belanja per tahun dalam bentuk rupiah. Nah, contoh nilainya 9 jutaan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Afan. Dipersilahkan. Ya, selanjutnya ini ada EDA. Di sini ada statistik deskriptif. Berdasarkan tadi deskriptif, rata-rata umur pelanggan bisa dilihat adalah 37,5 tahun dengan standar deviasi 14,67 yang menunjukkan variasi usia yang cukup luas. Sementara rata-rata belanja tahunan sebesar 7,0,7 juta dengan standar deviasi 2,59 juta, mencerminkan heterogenitas daya beli. Distribusi kedua variabel cenderung simetris dengan skewness yang mendekati 0, namun bersifat platik-kurtik atau kutotisnya negatif, sehingga data lebih menyebar dan tidak terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Bisa dilihat di samping kanan ada ringkasannya. Umur tuh rata-ratanya 37,5 dan nilai punya setahun tuh sekitar 7 juta sekian. Lanjut. Pak, lanjut. Kemudian ada data visualisasi. Di sini ada histogram distribusi umur. Terlihat bahwa distribusi umur cenderung merata atau uniform di rentang 14 hingga 64 tanpa puncak dominan. Distribusi nilai belanja menunjukkan dua puncak atau bimodal, yaitu sekitar 5 juta dan 9-10 juta, yang mengindikasikan adanya dua kelompok pelanggan dengan pengeluaran yang berbeda secara signifikan. Terus selanjutnya ada analisis variabel kategoris menunjukkan bahwa proporsi pria dan wanita itu tidak seimbang, di mana dalam dataset ini didominasi oleh kelompok wanita yang dibandingkan pria. Dari sisi profesi, kategori wira swasta memiliki frekuensi tertinggi. Dari sisi tipe residen, kawasan klaster lebih banyak dihuni dibanding sektor. Lanjut. Kemudian ada box plot. Di sini antar profesi menunjukkan bahwa kelompok wira swasta dan ibu rumah tangga memiliki nilai rentang belanja yang relatif lebar, mengindikasikan tingginya heterogenitas dalam segmen tersebut. Kemudian ada heatmap rata-rata belanja berdasarkan profesi dan gender, mengungkapkan pola yang berbeda secara konsisten, di mana pelanggan wira swasta dan profesi umumnya memiliki nilai belanja lebih tinggi dibanding pelajar. Lanjutnya. Di sini ada data preprocessing. Pada data preprocessing ada kolom cluster ID dan nama pelanggan dihapus karena tidak informatif untuk clustering. Fitur umum yang digunakan meliputi variabel numerik dan kategorikal. Variabel kategorikal di-encode dengan one-hot encoder untuk menghindari multikolinearitas, sedangkan variabel numerik dinominasi menggunakan min-max scalar ke rentang 0 sampai 1 agar tidak mendominasi perhitungan jarak. Seluruh proses digunakan secara efisien menggunakan kolom transformer dalam satu pipeline.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afan Ramadan. Baik, selanjutnya ada hasil pengujian. Kami melakukan pengujian menggunakan dua model, yaitu model base dari DBScan dan model Hype Tuning DBScan. Parameter yang dituning menggunakan metode random search, yaitu parameter ada epsilon dan minimum sampel. Dapat dilihat dari hasil metrik evaluasi, di mana hasil model yang dituning memiliki peningkatan sekitar 5% dibanding base model DBScan. Di sisi lain, distribusi klaster terbentuk dominan berdasarkan tingkat nilai belanja, yaitu pada variabel vertikal dan relatif tersebar merata pada dimensi umur, yaitu variabel horizontal, yang menunjukkan bahwa segmentasi lebih dipengaruhi oleh daya beli dibandingkan faktor usia. Selanjutnya, kemudian di sini ada interpretasi dari masing-masing klaster. Klaster 0 adalah orang-orang yang memiliki profil usia rata-rata tertua, yaitu 42,5 tahun dengan pengeluaran rata-rata sebesar 5,24 juta per tahun. Segmen ini terdiri dari 6 pelanggan yang menunjukkan perilaku konsumsi yang stabil. Selanjutnya ada klaster 1 yang merupakan segmen yang sangat potensial, terdiri dari 9 pelanggan usia dewasa muda, yaitu rata-rata dengan usia 31 tahun dengan pengeluaran tinggi mencapai 9,93 juta per tahun. Karakteristiknya menunjukkan daya beli yang kuat di usia produktif. Selanjutnya ada klaster 2 yang merupakan kelompok pelanggan termuda dengan rata-rata usia 24,25 tahun dengan total 4 orang dan pengeluaran 5,24 juta. Segmen ini kemungkinan besar baru memulai siklus konsumsinya. Terus ada klaster 3 adalah para kontributor berpendapatan tinggi dengan rata-rata belanja mencapai 10,38 juta per tahun pada usia matang 38,3 tahun. Terdiri dari 7 pelanggan, klaster ini merupakan segmen pelanggan VIP. Kemudian ada klaster 4 terdiri dari 4 pelanggan berusia dewasa 37,7 tahun dengan pengeluaran di atas rata-rata yaitu 6,31 juta per tahun. Kelompok ini memiliki stabilitas finansial namun belum mencapai level premium. Yang terakhir ada klaster 5 merupakan segmen dengan 5 pelanggan usia 38,4 tahun yang memiliki pola belanja stabil di angka 5,90 juta per tahun. Selanjutnya, kemudian ada ringkasan kesimpulan proyek. Kesimpulan 1 yaitu model segmentasi berbasis DBScan berhasil mengidentifikasi kelompok pelanggan dengan perilaku unik yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh metode kategorisasi konvensional. Selanjutnya ada kesimpulan 2, proses optimasi hyperparameter menggunakan random search meningkatkan kualitas model secara signifikan. Terus kesimpulan yang ketiga, hasil interpretasi klaster menunjukkan bahwa daya beli menjadi faktor utama segmentasi, sementara usia tidak memiliki korelasi kuat terhadap nilai transaksi. Selanjutnya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 8 ya, sudah mempresentasikan dengan baik. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 8 ya. Ini dengan menggunakan metode DBScan ya. Oke, tadi dapat 3 kesimpulan ya dengan nilai